ada yang lebih mengerikan lagi. Potensi kehilangan tanah dengan seluas 22.600 hektar. Ini berarti kecamatan Pesanggaran dan kecamatan Selir itu akan musnah jika mengacu pada Perda nomor 8 tahun 2012 tentang RT RW itu. Kira-kira apa yang bisa Bung Halili bayangkan dengan adanya hal itu? Begini Bu, ini kegilaan yang luar biasa ini Bu. Betul-betul gila yang membuat kebijakan semacam itu. Secara logika, apakah kita mau memangkas 2 kecamatan ini dihilangkan? Akan menjadi wilayah pertambangan. Gila enggak ini? Ini kebijakan yang di luar nalar orang sehat, akal sehat, dan ini betul-betul gila. Kegilaan apa lagi? Kenapa kita enggak gerah melihat ini? Saya maklumi bahwa masyarakat Pesanggaran, masyarakat wilayah Tumpang Pitu selalu menolak. Saya memaklumi, bahkan saya ingin terlibat langsung dalam penolakan itu. Mereka itu harus diusir, mereka penjajah. Jangan berbicara legal, bullshit semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tak bosan-bosannya kami menyapa ruang atensi Anda melalui sebuah acara Ngobos di Kampung Aclak. Ngobos ada singkatannya, Bung Halili. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Nah, artinya kita orang-orang kampung itu sebenarnya kalau kita sadari adalah orang-orang yang memang benar-benar memiliki cendekia, memiliki kecerdasan, intelektualitasnya yang jelas mumpuni lah. Itu artinya ya otomatis punya banyak gagasan, ide-ide brilian, termasuk kritis, Bung Halili. Fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Betul. Nah, ini apa namanya, otomatis naif jika orang-orang kampung yang memiliki cendekia yang luar biasa hanya diam berpangku tangan jika melihat sebuah kebijakan yang kurang begitu menguntungkan. Betul. Daerah yang kita cintai. Betul, Mas ini. Oke, Bung Halili, karena kita ini apa namanya berada di Kampung Aclak, ada kebiasaan tradisi secara turun-temurun, Bung Halili, yang wajib kita lakukan. Gimana itu? Yaitu ngopi, ngolah pikir. Betul. Ya, ngolah pikir itu, tradisi ngopi itu sebenarnya kita memecahkan sebuah persoalan lewat ngolah pikir. Kita ngopi dulu. Siap. Ngopi dulu. Nah, agak penyar udah. Nah, pemirsa, saya bersama seorang narasumber pemerhati pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi ini, Bung Halili Abdul Ghani. Nah, nama yang cukup memberikan sebuah isyarat bahwa punya sebuah keberanian untuk menyampaikan satu kebenaran. Oke, Bung Halili, pada episode sebelumnya kita membahas soal keberadaan BSI yang melakukan eksploitasi tambang emas di Tumpang Pitu. Ini masuk kecamatan Pesanggaran. Itu apa namanya? Artinya walaupun Kabupaten Banyuwangi ini ternyata memiliki suatu kekayaan yang luar biasa. Betul. Nah, oke, kita berangkat dulu dari tahun 2012 saja. Ya, itu kan karena ini momentum ya. Yang sebelumnya itu masih eksplorasi. Kemudian 2012 dilakukan eksploitasi atau produksi ya tambang emas. Nah, ini merupakan migrasi ya dari IMN menuju ke BSI. Oke, Bung Halili, pada episode sebelumnya Anda begitu getol mempersoalkan eksploitasi yang dilakukan BSI di kawasan Tumpang Pitu, yaitu tambang emas. Bagaimana saya menangkap Bung Halili sangat menyayangkan kenapa
kekayaan Banyuwangi dikeruk begitu saja oleh pihak lain tanpa daerah kita diberi sesuatu yang berarti. Sebenarnya apa sih yang mendasari Bung Ali begitu getol menyoal itu? Sebenarnya gini, Bung Denny ya, kalau saya berpikir tahun 2012 itu adalah awal persoalan yang mestinya menjadi kajian khusus pemerintahan Banyuwangi, bagaimana berpikir aset kekayaan alamnya yang mau dieksploitasi, mestinya berpikir bagaimana ini menjadi sumber pendapatan daerah. Dari evaluasi tentang eksplorasi menjadi eksploitasi, ini di tahun 2012 ada beberapa kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak secara komprehensif kepentingannya terhadap bagaimana Banyuwangi ke depan. Karena apa? Di situ lahan yang dieksploitasi khususnya itu masuk kawasan perhutani. Yang pada dasarnya perhutani itu memiliki prinsip tidak sejengkal tanah pun akan terjual atau dilepas begitu saja tanpa ada tukar guling. Karena apa? Kalau dijual tanah perhutani tidak mungkin. Itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Harus digantikan. Harus ada tukar guling atau ada tanah pengganti dari tanah yang kita atau yang dieksploitasi. Nah, sampai detik ini dari tahun 2012 bahkan ada kebijakan pemerintah daerah melalui perdanya yang menurut saya terlalu gegabah. Oke, stop dulu. Oke, ini menarik ini. Tukar guling yang bahwa tanah ini nggak mungkin dijual kepada pihak lain, namun butuh pengganti. Betul. Oke, saya menemukan sebuah fakta, Bung Alili. Iya, gimana? Bahwa dalam Perda nomor 8 tahun 2012 yang mengatur secara khusus tentang RT RW. Nah, RT RW ini kan rencana tata ruang wilayah. Nah, sebelumnya kan daerah situ merupakan daerah konservasi. Sebelumnya tiba-tiba menjadi daerah produksi, yaitu dengan cara melalui eksploitasi, jadi tambang emas. Oke, kembali ke masalah ruislak atau tukar guling. Kalau saya membaca dalam Perda nomor 8 tahun 2012 itu, bahwa wilayah eksploitasi atau istilah produksi untuk itu justru memberikan ruang yang begitu luas kepada pihak eksploitasi pengusaha itu seluas menurut Perda loh ya, menurut Perda tertuang berapa? Seluas kurang lebih 22.600 hektar. Nah, ketika bicara tukar guling, kira-kira daerah mana yang bisa mencukupi atau menggantikan daerah seluas 22.600 hektar? Dan ingat bahwa ini tidak hanya di Tumpang Pitu, ini menyangkut dua kecamatan, Pesanggaran dan Siliragung. Nah, menurut pandangan Bung Alili, kira-kira gimana ini? Gini, Bung Denny, ini sangat mustahil lah. Menurut saya, kebijakan pemerintah daerah pada saat itu ini tidak membaca kemampuan, tidak membaca wilayah khususnya Banyuwangi dan Jawa Timur pada umumnya. Kalau memang tukar guling dicarikan wilayah Jawa Timur. Memang pernah terjadi antara 2013-14 ini ada salah satu orang Banyuwangi yang di situ menerima kontrak atau apa, kerjasama bagaimana saya tidak tahu. Cuman pada saat itu melibatkan wilayah Bondowoso. Melibatkan wilayah Bondowoso untuk mencari tanah pengganti atau tanah yang mau dijadikan tukar guling. Nah ini pada saat itu juga menjadi persoalan yang besar di Bondowoso. Karena apa? Melibatkan sekda dan jajaran ke bawahnya termasuk camat dan kepala desa. Nah ini menjadi persoalan, sempat jadi proses hukum ini di Bondowoso pada saat itu. Karena ada surat yang dianggap menyalahgunakan kewenangannya. Maksudnya ini daerah untuk pengganti lahan seluas 22.600 hektar itu dari tanah yang untuk dieksploitasi tambang emasnya itu dicarikan daerah Bondowoso. Daerah Bondowoso awalnya Situ Bondo karena
banyak ulama, masa tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan daerah ini banyak yang tidak tidak setuju, bahkan tanah penggantinya pun tidak ada. Kenapa? Selebihnya tanah itu milik masyarakat, itu masuk wilayah perhutani. Terbukti yang di Bondowoso. Kenapa di Bondowoso jadi persoalan? Yang dijadikan tanah pengganti itu masuk wilayah perhutani. Contoh tanah HGU. Tanah yang dikelola oleh masyarakat, yang dikerjasamakan perhutani dengan masyarakat. Kayak di LMDH-nya. Lah ini tidak bisa, karena apapun alasannya itu tanah perhutani. Sementara tanah perhutani yang dijadikan pengganti ini tanah hak milik masyarakat yang dibeli, yang bisa dihutankan. Prinsipnya semacam itu, yang bisa dihutankan. Oke lah seandainya mereka atau ini dapat. Cuman secara logika luasan 22.600 hektar ini yang di Banyuwangi melibatkan 2 kecamatan luasannya. Logika mana bisa mendapatkan? Sementara aturan tukar guling itu 2 kali lipat dari tanah yang dikelola. Nah, kalau 22 katakan 2 kali lipatnya dari 22.000 45.000 hektar. Ya. Ini melibatkan hampir sepertiga kabupaten wilayah Bondowoso dan Situbondo. Oke lah kalau Banyuwangi lebih luas. Tapi kalau Bondowoso dan Situbondo, Lumajang, logika mana masyarakat dengan serentak menjual sebagai tanah berganti dan dijadikan wilayah atau dihutankan? Bahkan ada isu di wilayah Jawa Barat. Semua ini bullshit dan nonsen. Karena hanya untuk mengelabui masyarakat Banyuwangi. Dan anehnya lagi, pemerintahan Banyuwangi kok sepertinya terhegemoni dengan angin segar atau apa. Tapi faktanya keuntungan atau pendapatan Banyuwangi melalui kegiatan ini, pertambangan emas, sampai detik ini. Kenapa kemarin saya sangat emosional? Kenapa? Saya prihatin dengan kondisi Banyuwangi yang memiliki kekayaan alam begitu luas, begitu luar biasa. Kok begitu mudah dibiarkan, dikelola, dieksploitasi, bahkan sisi manfaat untuk Banyuwangi sendiri, untuk masyarakat Banyuwangi, sampai detik ini tidak ada kejelasan. Dan bahkan diwajibkan sekian persen untuk kabupaten penyangga, provinsi, kalau memang ini legal, ini saya bisa bertaruh, kalau memang ini legal, kabupaten penyangga Situbondo atau Jember mestinya dapat bagian. Ya. Jangankan kabupaten Banyuwangi. Ini lebih gila lagi. Ini mestinya setingkat kementerian, Menteri Kehutanan pada saat itu, menteri yang mengiyakan atau menandatangani yang mengeluarkan izin, yang mengeluarkan izin perubahan dari hutan lindung menjadi hutan produktif, ini perlu dipertanyakan. Saya tidak berbicara ini oligarki atau berbicara ini apa. Ini kapitalis yang tidak, katakan dengan terang-terangan, menjajah. Kalau berbicara oligarki jelas bisa dibaca siapa-siapanya, tapi ini tidak. Pemerintahan ini mestinya berbicara, negara ini sudah dirugikan. Kabupaten Banyuwangi sudah dirugikan. Loh kok begitu diam? Dengan keuntungan yang sangat besar. Banyuwangi dapat apa? Oke, bicara keuntungan sekarang Bung Halili. Ini menarik juga ini. Bicara keuntungan dengan luasan mencapai 22.600 hektar itu ya. Sampai sekarang juga nggak ada kejelasan mana tukar gulingnya, ya kan? Ada pihak yang di sini sangat diuntungkan dengan adanya eksploitasi tambang emas di Tumpang Pitu, Kecamatan Besanggaran itu. Tadi Bung Halili menyoal, kok bisa sih ya kementerian begitu mudah memberikan izin, sementara nggak jelas tukar gulingnya di mana. Menurut Bung Halili sekarang ini, kira-kira siapa sih oknum-oknum atau orang-orang yang merasa diuntungkan secara sendiri atau kelompok dari adanya eksploitasi tambang emas ini? Yang pertama, pemangku kebijakan di kabupaten. Perlu dipertanyakan siapa yang saat itu menjadi bupati. Bahkan yang mengajukan. Dasar pengajuannya, bahkan perda RT RW dirubah sebegitu luar biasanya luasannya, diperluas untuk eksploitasi. Kan seperti saja, wah ini sudah ambilan ini ya kekayaan alam Banyuwangi. Sama saja dengan seperti itu. Ada apa? Pertanyaannya, dia dapat apa? Untuk Banyuwanginya ya? Bukan, oknum yang mengatakan itu. Ini.
Kalau untuk Banyuwangi sudah nonsen sampai detik ini tidak ada. Apa-apa ya. Kalau oknum ini mungkin pada saat itu mungkin ada pembicaraan khusus dengan pejabat pemangku wilayah dengan pemilik kewenangan ini juga di kementerian. Tidak mungkin menteri ini langsung mengiyakan tanpa ada kajian. Pasti ada kajian dulu lah. Ketika tidak ada kajian, pasti ada apa? Apakah ikut diuntungkan? Apakah memang bersama-sama memperkaya antara menteri dan ke bawah sampai ke bupati pada saat itu? Banyuwangi diuntungkan apa? Makanya saya anggap ini kapitalis, saya anggap penjajah untuk Banyuwangi. Penjajah untuk rakyat Banyuwangi. Contoh, zaman Belanda, zaman dulu-dulu kita dijajah, kekayaannya yang dibawa. Ya, betul. Sama saja sekarang ini. Loh, negara tidak hadir buktinya. Anggap saja di negara tidak ada. Kenapa? Sekian banyaknya aturan tidak dilakukan, bahkan diabaikan. Loh, ini terang-terangan menjajah. Apakah kita harus diam? Artinya penguasa menjajah daerahnya sendiri berarti. Nah, pertanyaannya, pejabat atau pemangku kewenangan pada saat itu ada target atau tujuan tersendiri. Oke, Bung Halili, kalau kita mengacu ya dengan adanya Perda nomor 8 tahun 2012 yang mengatur secara khusus tentang RT RW. Ya. Nah, RT RW itu sebenarnya kalau tadi ya saya sebutkan kan sebenarnya singkatan rencana tata ruang wilayah ya. Ketika terjadi ini kan ada indikasi perselingkuhan ya, perselingkuhan politik, perselingkuhan kekuasaan, sehingga semula RT RW rencana tata ruang wilayah menjadi rukun tetangga, rukun warga karena antar penguasa ini bersatu. Iya. Mereka punya tujuan tersendiri. Kalau berbicara kebijakan, ini aturannya dulu. Siapa yang memproduksi aturan pada saat itu? Karena apa? Ketika aturan ini demi kemaslahatan daerah, demi kemaslahatan rakyat, ini berpikir bagaimana meningkatkan satu PAD atau meningkatkan bagaimana potensi masyarakat di situ semakin meningkat, bukan malah diberi keleluasan untuk dijajah kekayaan alamnya. Kalau berpikir bagaimana perkembangan di wilayah, stop dulu, Bung. Sekarang zaman sudah modern. Rakyat ini semua butuh makan. Mereka bukan karena ada pertambangan emas. Mereka maju karena ingin. Dulu mereka tidak punya mobil. Mereka ingin. Ada yang kerja ke luar negeri. Bahkan bagaimana mereka pergi ke luar daerah untuk supaya tidak hidup miskin. Jangan berbicara orang sana sekarang kaya-kaya atau mampu, bahkan ini rumahnya bagus-bagus. Stop dulu, Bung. Zaman semakin maju. Apakah kontribusi pertambangan itu jelas dan real masuk ke dalam PAD? Tidak. Kalau memang dilaporkan masuk peningkatan PAD oleh pemerintah daerah, difokuskan pembangunan di sana, oke. Saya bisa nerima secara logika, oke. Tapi faktanya, kenapa masyarakat di sana masih bergeliat untuk menolak, bahkan menentang perluasan pertambangan di Tumpang Pitu, mau menuju ke wilayah berikutnya, apalagi dengan luasan 22.600 hektar. Lebih gila pemerintah daerah Banyuwangi yang membuat kebijakan itu. Siapa? Pemerintahan pada antara bupati dan DPRD-nya. Ini dengan sengaja ini berarti mengkebiri potensi rakyat yang mestinya. Kenapa dibuka pertambangan rakyat? Kalau memang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya, buka pertambangan rakyat. Pada zaman itu, orang-orang yang katakan ikut aktif menggali, mengeksploitasi alam di situ, ditangkap. Punya lubang 1, 2 ditangkap. Tetapi ini yang korporat besar, legalitasnya belum jelas, kenapa tidak ditangkap? Oke, Bung Halili, dengan adanya eksploitasi tambang emas di Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran itu ya, di samping untuk daerah Kabupaten Banyuwangi tidak mendapatkan apa-apa, kesejahteraan rakyat juga nggak mendapatkan semacam sesuatu yang memang berarti bagi masyarakat Banyuwangi. Ada yang lebih mengerikan lagi, 22.000 hektar 600 ya. Ini kan luar biasa.
Artinya Banyuwangi dengan adanya potensi kehilangan tanah Ya. dengan seluas 22.600 hektar. Ini berarti kecamatan Pesanggaran dan kecamatan Selir itu akan musnah jika mengacu pada Perda nomor 8 tahun 2012 tentang RT RW itu. Kira-kira apa yang bisa Bung Halili bayangkan dengan adanya hal itu? Begini Bu, ini kegilaan yang luar biasa ini Bu. Betul-betul gila yang membuat kebijakan semacam itu. Sementara saudara-saudara kita, rakyat Banyuwangi yang ada di wilayah itu, di kecamatan itu, mau dikemanakan? Terus secara teritorial, itu masuk wilayah kecamatan. Ketika berbahasa kecamatan, pasti ada desa. Ketika berbicara desa, pasti ada wilayah dusun, ada RT, ada warga. Loh, ketika dieksploitasi seluas itu, ini sudah dengan sengaja bahkan terang-terangan membunuh saudara-saudara kita yang ada di situ. Mau dipindah kemana? Mau dieksodus kemana? Oke, kalau berpikir mereka dicarikan pengganti di Kabupaten Banyuwangi di daerah lain, atau ditaruh di wilayah mana yang masih tanahnya luas. Secara logika, apakah kita mau memangkas 2 kecamatan ini dihilangkan? Akan menjadi wilayah pertambangan. Gila enggak ini? Ini kebijakan yang di luar nalar orang sehat, akal sehat, dan ini betul-betul gila. Kegilaan apa lagi? Kenapa kita enggak gerah melihat ini? Saya maklumi bahwa masyarakat Pesanggaran, masyarakat wilayah Tumpang Pitu selalu menolak. Saya memaklumi, bahkan saya ingin terlibat langsung dalam penolakan itu. Mereka itu harus diusir, mereka penjajah. Jangan berbicara legal, bullshit semua itu. Dan patut digaris bawahi juga Bung Halili, selatan itu tidak hanya ketika terjadi penambangan atau eksploitasi, otomatis tanah itu kan akan semakin jurang-jurang dalam yang tercipta. Betul. Dan di selatan itu harus diingat, selatan itu masuk laut lepas, samudra lepas. Apa yang bisa dibayangkan sekarang ini? Mestinya ya ini menjadi kajian lah. Ketika ini tidak ada kajiannya ya begini. Ketika hal yang diawali dengan hal yang salah, selanjutnya akan menjadi persoalan-persoalan yang menjadi bola salju semakin membesar. Dan saya yakin apapun alasannya, ini negara, terutama presiden saya minta, ini harus mengkaji ulang perubahan dari hutan lindung menjadi hutan produktif. Ini kajiannya dari mana? Itu belum ada. Dan masyarakat tidak pernah dilibatkan. Masyarakat tidak pernah dilibatkan. Kenapa? Contoh kemarin ini isu-isu menjadi wilayah objek vital nasional itu ternyata setelah saya sedikit dengar informasi yang dijadikan objek vital nasional itu wilayah Alas Purwo. Alas Purwo ini akan dijadikan objek. Saya setuju. Kenapa? Itu harus dilindungi. Itu termasuk aset internasional. Bisa dikatakan paru-paru dunia. Ketika ini di wilayah selatan Tumpang Pitu ikut dompleng di situ, katakan wilayah masuk wilayah objek vital nasional. Ini kan hanya katakan begini, dia pencuri yang berusaha berlindung di bawah kebijakan. Kalau wilayah Ketapang sampai Banseng, oke. Di situ ada wilayah-wilayah yang harus kita jaga keamanan dan keselamatannya, karena di situ ada pelayanan publik, pelabuhan, ada Pertamina, bahkan ada yang lain. Ini perlu dijaga dan saya sangat setuju kalau dijadikan objek vital nasional karena harus dilindungi masalahnya. Memang harus dilindungi karena kepentingan masyarakat. Objek vital nasional ini mestinya mendongkrak kebutuhan masyarakat, melayani bagaimana kebutuhan rakyat. Kalau wilayah pertambangan ini, dan saya sangat prihatin ketika teman-teman hanya membaca pertambangan yang sekelas kalian sampai detik ini, ya pemerintah ini belum sepenuhnya berpikir bagaimana kelangsungan pembangunan. Mestinya masalah legalitas, hal-hal yang logika saya kenapa sih kok sangat bertanya-tanya ketika kebijakan itu berpihak kepada rakyat kecil,
kok selalu menjadi sesuatu yang kayaknya menjadi soalan ya. iya, ditunda-tunda. Dipersulit juga kan. Ketika hal-hal yang besar, kenapa dibiarkan, bahkan nabrak segala macam aturan perundang dibiarkan, diabaikan. Ini ada apa negara kita ini? Ada apa pemerintahan kita ini? Ini ke depan, bahkan ini akan masuk ke tahun politik. Ini saya selalu isukan. Lebih rawan lagi ya. Lebih rawan, dan saya ingin orang-orang yang akan duduk di wakil rakyat kita yang ada di DPR RI ini betul-betul menjembatani aspirasi bagaimana berpikir tentang rakyat. Jangan memproduksi undang-undang yang bisa diperjualbelikan dan kepentingannya untuk orang-orang kapitalis. Ya. Tapi untuk rakyat kecil. Daerah ya. Ini tidak dipertimbangkan. Makanya melalui tayangan ini saya inginlah para katakan orang-orang yang ada di atas, pemerintahan di pusat, berpikir bagaimana rakyat di bawah, bagaimana kelangsungan hidupnya. Kok jangan mengacu kepada rakyat miskin dipelihara oleh negara, berarti orang miskin dipelihara. Jangan semacam itulah. Bagaimana mensejahterakan. Aturannya bagaimana membuat orang-orang kecil ini bisa meningkat, diberi kemudahan pelayanan-pelayanan. Bahkan kalau saya berpikir tentang apa keinginan Presiden, Pak Jokowi ini sangat ingin membuat rakyat kita ini berpikir cerdas. Cuman aturan yang diproduksi oleh parlemen ini, ini disalahgunakan. Ya, saya kembali lagi kepada isu yang disampaikan Mahfud MD, bahkan pendiri orang-orang di pusat, kebocoran itu sangat saya rasakan sekarang. Dulunya hanya menjadi, katakan hanya apa istilahnya, angin segar, iya, angin surga. Ternyata benar. Kebocoran dari pertambangan ini sangat luar biasa. Oke, Bung Alili, memang kita patut prihatin ya. Apalagi itu di legal formalnya jelas melalui Perda tahun 2012 semacam itu. Sehingga Banyuwangi Selatan sangat-sangat terancam dengan adanya luasan 22.600 hektar yang menjadi objek untuk eksploitasi tambang emas. Nah ini kan 2 kecamatan loh. Kita nggak bisa membayangkan nanti bagaimana di sana itu merupakan benteng selatan karena ada samudra yang luas, pantai selatan yang luar biasa. Nah sisi lain kita orang Banyuwangi belum bisa mencicipi daripada adanya kekayaan itu. Daerah belum ada kemajuan yang langsung bersumber dari tambang emas. Oke, sebelum saya akhiri Bung Halili, jelas Bung Halili ini biasanya kan akan menyampaikan sebuah pesan-pesannya kepada pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan lain-lain. Monggo sampaikan kepada pemirsa. Siap, terima kasih. Pemirsa, saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya saudara-saudaraku di Kabupaten Banyuwangi, mari berpikir bagaimana potensi kekayaan alam kita jaga, kita pelihara. Bahkan kita selalu mewaspadai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepada pemerintah, mari kita berpikir bagaimana ke depan generasi warga Banyuwangi ketika alamnya sudah tidak bisa menjadi tumpuan hidup rakyat Banyuwangi, tidak bisa menopang proses kehidupan rakyat Banyuwangi. Ayo, mari kita sadar bersama-sama, seandainya terjadi pada diri kita masing-masing, bagaimana? Ini perlu difikirkan bersama. Untuk orang-orang yang ada di pusat, di pemerintahan pusat, mulai dari kementerian, bahkan presiden, saya ingin ada campur tangan yang betul-betul menyentuh nasib rakyat. Saya ingin melalui ini, ayolah, jangan memberi peluang kepada segelintir orang yang tujuannya hanya memperkaya diri. Mungkin itu. Mari kita sadar, kita pelihara, kita jaga bersama-sama demi masa depan generasi kita. Terima kasih. Oke, itu merupakan pesan yang sangat sekaligus
memberikan semacam motivasi ya, bagaimana kita untuk menjaga tanah air kita ya. Ya. Jangan sampai ada kekayaan yang disalahgunakan. Betul. Jangan sampai punya penguasa yang melakukan abuse of power Ya. atau menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Oke, Bung Halili, Terima kasih. ini kalau di Kampung Aclak ini kan seorang pakar itu kan selalu ditandai dengan sebuah simbol atau lambang kehormatan. Nah, kebetulan ini ada memang yang kami siapkan untuk menandai sebagai pakar dari Kampung Aclak. Apa itu? Oh iya. Ini kaos. Ini kalau di depan ini Bung Halili. Nah, ini depan tulisannya Aclak ya. Aclak ini di atas Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Di bawahnya ada pesan lagi Bung Halili, yaitu The Power of Village. Wah, artinya kehebatan orang-orang kampung. Betul. Nah, kalau di belakang ya, ini jangan pegang ya. Ini ada logo, terus habis itu ada pesan belajar, berlatih dan berkarya nyata. Di sini melalui apa? Ngopi bareng, obrolan santai. Artinya ngobosnya di Kampung Aclak. Dan t-shirt ini walaupun sederhana dengan warna elegan hitam ini, ini merupakan t-shirt atau kaos bertuah. Orang yang mengenakan ini secara otomatis dia akan tersugesti untuk menjadi seorang cendekiawan. Warnanya warna pemberani. Pemberani, elegan maksudnya, apa adanya, penuh dengan kejujuran. Betul. Oke, mudah-mudahan ini bisa dikenakan dan menjadi support, sugesti untuk siapapun. Siap. Kan, gitu. Terima kasih Bung Denny. Oke. Wah, ini cenderamata yang luar biasa ini. Ya, sebagai menandai orang-orang dari tokoh di Kampung Aclak masalahnya. Siap. Oke pemirsa, terima kasih atensi Anda. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bung Halili, terima kasih. Kita lanjut ngopi dulu Bung Halili. Siap. Ngolah pikirnya harus terus-menerus tanpa henti. Iki tutu Aclak kesenjarangan tapi nggak atake wong cendera.